Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang asidi alkalimetri yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Asyifa Yumna Rahman, dengan NIM 280 760 30 dan dengan rekan saya yakni Nida Al-Hawa dengan NIM 280 760 35. Baik, pada pertemuan kali ini pokok-pokok pembahasannya yakni yang pertama ada konsep umum dari asidi alkalimetri itu sendiri, kemudian ada jenis-jenis asidi alkalimetri, kemudian ada percobaan dari asidi alkalimetri itu sendiri, kemudian ada pembahasan soal, kemudian ada latihan soal. Baik, untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke teman-teman, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai konsep umum dari asidi alkalimetri. Jadi asidi alkalimetri itu bisa disebut dengan titrasi asam basa. Nah, titrasi itu merupakan analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Dalam titrasi, pengukuran volume sangat berperan penting karenanya sering disebut sebagai analisis volumetrik. Volumetri atau titrimetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Tujuan dari titrasi itu untuk menentukan secara kuantitatif suatu zat dalam larutan dengan zat atau larutan yang konsentrasinya telah diketahui melalui reaksi secara bertahap hingga mencapai titik stoikiometri. Jadi dalam titrasi asam basa ada zat yang disebut titran dan ada juga zat yang disebut analit. Titran itu adalah zat yang digunakan untuk menitrasi atau biasa disebut larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya, dan biasanya titran ini itu ditempatkan dalam buret. Lalu analit itu adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya atau kadarnya. Biasanya analit itu ditempatkan di labu Erlenmeyer. Oke lanjut, jadi titrasi asam basa atau asidi alkalimetri itu juga bisa disebut sebagai titrasi penetralan, bisa disebut sebagai reaksi penetralan. Reaksi yang terjadi kalau misalnya reaksi penetralan ya H plus OH- menghasilkan H2O, asam plus basa menghasilkan air. Jadi berdasarkan konsep lain, reaksi netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton atau pemberi elektron dengan akseptor proton atau penerima elektron. Jadi kita jabarkan dulu ya, titrasi asam basa, asidi alkalimetri. Jadi titrasi asidimetri itu merupakan suatu metode pengukuran kadar kebasaan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai larutan standar. Contohnya itu ada HCl atau asam klorida dan H2SO4 atau asam sulfat. Lalu itu asidi, sekarang alkalimetri. Nah, kalau misalnya titrasi alkalimetri itu adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standarnya itu larutan yang bersifat basa. Contohnya yaitu ada natrium hidroksida atau NaOH, barium hidroksida atau BaOH, dan kalium hidroksida atau potasium hidroksida atau KOH. Jadi kalau misalnya asidi itu berarti larutan standarnya itu adalah larutan asam. Kalau alkalimetri berarti larutan standarnya itu larutan basa. Oke lanjut, di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa istilah yang di sini ada 5 istilah yang berkaitan dengan asidi alkalimetri atau titrasi asam basa bahkan titrasi lainnya. Yang pertama itu ada yang namanya larutan standar. Nah, larutan standar itu adalah larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya. Dalam titrasi, larutan standar itu disebut sebagai titran yang tadi sudah dijelaskan apa itu titran.
Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan titrasi adalah pembuatan larutan standar. Nah, suatu larutan itu dapat digunakan sebagai larutan standar apabila memenuhi beberapa syarat. Yang di sini ada 5 syarat. Yang pertama adalah mempunyai kemunian yang tinggi. Yang kedua adalah mempunyai rumus molekul yang pasti. Yang ketiga adalah tidak bersifat hidroskopis dan mudah ditimbang. Yang keempat adalah larutannya harus bersifat stabil. Dan yang terakhir adalah mempunyai nilai MR tinggi tapi muatan ionnya rendah. Nah, larutan yang memenuhi kelima syarat itu disebut sebagai larutan standar primer. Contohnya apa? Nah, di sini contohnya ada Na2CO3, lalu ada Na2C2O42H2O, lalu ada K2CR2O7 dan Na2BR4O710H2O dan masih banyak lagi. Sedangkan larutan standar sekunder itu adalah larutan standar yang bila akan digunakan untuk standarisasi itu harus distandarisasi dulu dengan larutan standar primer. Contohnya itu ada NaOH, BaOH 2 kali, KMNO4, Na2S2O3 dan masih banyak lagi. Lalu untuk istilah yang kedua yaitu konsentrasi larutan yang belum diketahui. Nah, dengan adanya titrasi, kita itu bisa menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui dengan menggunakan rumus titrasi, teman-teman. Nah, rumus titrasi di sini yaitu Na kali Fa kali A sama dengan Nb kali Fb kali B, di mana N itu adalah konsentrasinya dan V-nya itu adalah volume. Untuk A sendiri adalah valensi dari asam dan B-nya itu adalah valensi dari basa. Oke, lanjut ke istilah yang ketiga yaitu indikator. Nah, indikator itu adalah suatu asam atau basa organik lemah yang menunjukkan warna berbeda antara bentuk molekular dan bentuk terionisasinya. Kedua bentuk ini tergantung pada pH larutan yang akan diuji. Pemilihan indikator untuk titrasi bergantung pada kekuatan asam dan basa yang digunakan dalam titrasi. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh indikator yang digunakan dalam titrasi. Ada timol biru yang dalam keadaan asam berwarna merah dan dalam keadaan basa berwarna kuning dengan rank pH-nya itu 1,2 sampai 2,8. Lalu ada bromfenol biru yang dalam keadaan asam berwarna kuning dan dalam keadaan basa berwarna ungu kebiruan, biru keunguan dengan rank pH-nya itu 3 sampai 4,6. Lalu ada metil orange yang dalam keadaan asam berwarna oranye dan dalam keadaan basa berwarna kuning dengan rank pH-nya 3,1 sampai 4,4. Lalu ada metil merah yang dalam keadaan asam berwarna merah dan dalam keadaan basa berwarna kuning dengan rank pH-nya 4,2 sampai 6,3. Lalu ada biru klorofenol yang dalam keadaan asam berwarna kuning dan dalam keadaan basa berwarna merah dengan rank pH-nya 4,8 sampai 6,4. Lalu ada bromtimol biru yang dalam keadaan asam berwarna kuning dan dalam keadaan basa berwarna biru dengan rank pH-nya 6,6 sampai 7,6. Lalu ada merah krosol yang dalam keadaan asam berwarna kuning dan dalam keadaan basa berwarna merah dengan rank pH-nya 7,2 sampai 8,8. Lalu yang terakhir itu ada fenolphthalein yang dalam keadaan asam tidak berwarna dan dalam keadaan basa berwarna merah muda dengan rank pH-nya itu 8,3 sampai pH 10. Jadi penggunaan indikator ini bergantung pada kekuatan asam dan basa yang akan digunakan dalam titrasinya. Oke, kita lanjut ke istilah yang nomor 4 yaitu mengenai titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen itu merupakan keadaan di mana konsentrasi titran itu tepat sama secara stoikiometri dengan analit. Artinya titrasi itu mencapai kesetaraan secara stoikiometri. Cara menentukan titik ekuivalen itu ada dua. Yang pertama yaitu memakai pH meter. Jadi ketika kita memakai pH meter itu akan memonitor perubahan pH selama titrasi. Lalu yang kedua adalah memakai indikator asam basa yang tadi sudah disebutkan dalam slide 7. Nah, proses penambahan indikator asam basa ini ke dalam larutan standar primer itu tujuannya untuk mengetahui perubahan warnanya.
Lalu istilah yang kelima itu adalah titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu adalah titik di mana proses titrasi itu diakhiri dengan ditandai perubahan warna indikator sehingga mudah dilihat secara manual. Titik akhir titrasi itu tercapai ketika titik ekuivalen telah terlewati tetapi tidak selang lama. Artinya hasil dari titik akhir titrasi itu tidak jauh berbeda dengan titik ekuivalen. Baik, terima kasih Mbak Nida. Baik, untuk selanjutnya yakni ada jenis-jenis asidi alkalimetri. Yang pertama ada asam kuat dengan basa kuat. Nah, contoh dari asam kuat sendiri itu ada HCl. Kemudian ada salah satu contoh dari basa kuat teman-teman yaitu contohnya NaOH. Kemudian ada persamaan reaksi teman-teman dari asam kuat dengan basa kuat itu sendiri. Seperti HCl direaksikan dengan NaOH menghasilkan NaCl yang direaksikan dengan H2O. Kemudian ada reaksi ionnya yakni H+ direaksikan dengan OH- menghasilkan H2O. Nah, anggaplah kita akan mentitrasi sebesar 50 ml dari HCl sebesar 0,1 molar menggunakan titran NaOH yang memiliki molaritas 0,2 molar. Nah, persamaan reaksinya yakni H3O+, kemudian direaksikan dengan OH- menghasilkan 2H2O. Nah, perhitungan pH untuk mentitrasi asam kuat dengan basa kuat yaitu yang pertama pH mula-mula dari konsentrasi analat yakni pH min log H3O+. Nah, pH-nya ini teman-teman adalah kurang dari 7. Kemudian pH sebelum titik ekivalennya adalah mol asam kuat lebih dari mol basa kuat. Nah, pH-nya juga sama nih teman-teman, kurang dari 7. H3O plusnya mol asam kuat dikurangi mol basa kuat diper atau dibagi volume total. Kemudian pH titik ekivalen yakni mol asam kuat sama dengan mol basa kuat. Nah, pH-nya yakni 7 atau netral ya. Kemudian H3O+, mol asam kuat diper volume total atau OH- sama dengan mol basa kuat diper atau dibagi dengan volume total. Kemudian pH setelah titik ekuivalen yakni mol asam kuat kurang dari mol basa kuat. Nah, pH-nya ini adalah kurang atau pH-nya ini teman-teman itu lebih dari 7. Nah, OH-nya yakni mol basa kuat dikurangi mol asam kuat diper atau dibagi dengan volume total. Kemudian ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Nah, contoh dari asam kuat sendiri yakni HCl. Kemudian contoh dari basa lemahnya yakni NH4OH. Kemudian ada persamaannya reaksi teman-teman. Nah, persamaan reaksinya yakni HCl direaksikan dengan NH4OH menghasilkan NH4Cl yang direaksikan dengan H2O. Kemudian reaksi ionnya yakni H+ direaksikan dengan NH4OH menghasilkan H2O yang kemudian direaksikan dengan NH4+. Kemudian ada titrasi asam lemah dengan basa kuat nih teman-teman. Nah, contoh dari asam lemahnya yakni CH3COOH. Kemudian salah satu contoh dari basa kuatnya yakni NaOH. Kemudian nih teman-teman ada persamaan reaksinya yakni CH3COOH yang direaksikan dengan NaOH kemudian menghasilkan NaCH3COO yang direaksikan dengan H2O. Nah, reaksi ionnya yakni H+ yang direaksikan dengan OH- akan menghasilkan H2O. Kemudian
ada jenis-jenis yang lainnya, yakni titrasi asam kuat dengan garam dari asam lemah. Nah, contohnya dari asam kuat sendiri adalah HCl. Kemudian salah satu contoh dari garam dari asam lemah yakni NH4BO2. Kemudian ada persamaannya reaksi, teman-teman. Nah, persamaan reaksinya yakni HCl yang direaksikan dengan NH4BO2 akan menghasilkan HBO2 yang direaksikan dengan NH4Cl. Nah, reaksi ionnya adalah H+ yang direaksikan dengan BO2- akan menghasilkan HBO2. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, ada titrasi basa kuat dengan garam dari basa lemah. Nah, contoh dari basa kuatnya yakni NaOH. Kemudian salah satu contoh dari garam dari basa lemah sendiri itu CH3COONH4. Nah, kemudian ada persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya yakni NaOH yang direaksikan dengan CH3COONH4 akan menghasilkan CH3COONA yang direaksikan dengan NH4OH. Nah, kemudian reaksi ionnya yakni OH- yang direaksikan dengan NH4- akan menghasilkan NH4OH. Baik teman-teman, selanjutnya adalah percobaan. Oke, kita masuk ke pokok bahasannya ketiga mengenai percobaan. Nah, percobaan di sini adalah percobaan titrasi asam basa atau asidi alkalimetri. Jadi, alat yang digunakan dalam percobaan titrasi asam basa atau asidi alkalimetri yaitu ada buret, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, gelas beker, neraca analitik, ada gelas arloji, ada corong kaca, ada batang pengaduk, dan ada statif beserta klem. Lalu untuk bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama ada aquades, yang kedua ada larutan NaOH 0,01N, lalu ada larutan HCl 0,01M, lalu ada padatan H2C2O4 2H2O, lalu ada larutan Na2B4O7 10H2O 0,01N, lalu ada indikator PP atau phenolphthalein, dan yang ketujuh ada indikator MR atau methyl red. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumus-rumus yang akan digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama yaitu ketika kita membuat larutan dari padatan atau kristal, kita bisa menggunakan rumus N atau konsentrasi sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam bentuk mililiter kali valensi. Jadi berdasarkan rumus itu kita bisa menentukan konsentrasi dan kita juga bisa menentukan masanya. Masa dari padatan yang akan dilarutkan. Lalu yang kedua yaitu ketika kita membuat larutan dari larutan pekat. Nah, kita itu bisa menggunakan rumus M atau konsentrasi sama dengan rho, massa jenis air, kali persen kali 10 per mr. Lalu yang ketiga, ketika kita akan mencari konsentrasi yang belum diketahui. Nah, ini rumus titrasi teman-teman yang tadi di awal sudah sempat saya jelaskan, yaitu ada Na kali Fa kali A sama dengan Nb kali B kali Fb. Oke, kita masuk ke percobaan yang pertama mengenai standarisasi NaOH atau natrium hidroksida. Jadi sebelum kita menstandarisasi NaOH, kita perlu membuat larutan baku primer ya. Yang di sini kita itu harus membuat larutan baku primer dari H2C2O4 2H2O 0,01. Perlu kita ketahui bahwa H2C2O4 itu merupakan padatan. Jadi kita itu perlu menentukan massa yang akan digunakan untuk melarutkan H2C2O4 dalam air atau dalam aquades. Jadi untuk membuat larutan H2C2O4 0,01N itu
bisa menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan sebelum slide ini. Jadi di sini ada reaksinya dulu, di mana H2C2O4 2H2O itu akan menghasilkan 4H2C2O4 2H plus C2O4 2 min. Ya, di sini diketahui dulu. Yang diketahui itu AR dari C itu 12 gram per mol, O itu 16 gram per mol, H itu 1 gram per mol. Jadi MR dari H2C2O4 2H2O itu jika dihitung akan menghasilkan 126 gram per mol. Dan konsentrasi H2C2O4 2H2O itu sudah diketahui yaitu 0,01. Lalu volume larutan yang akan melarutkan H2C2O4 2H2O ini adalah 50 mili. Yang ditanya itu adalah massa dari H2C2O4 2H2O yang dibutuhkan untuk membuat larutan H2C2O4 2H2O sebanyak 50 mili. Jadi rumusnya itu yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu N sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam bentuk mililiter kali valensi, di mana N-nya itu adalah 0,01, gramnya itu yang akan kita hitung, yang akan kita cari, lalu mr-nya itu tadi 126 gram per mol ya, lalu dikali 1000 per volume dalam bentuk mililiter. Nah, tadi akan dilarutkan dalam 50 mili. Jadi volumenya itu adalah 50 dikali valensinya. Valensinya itu ada 2. Lalu dihitung 1000 dibagi 50 dikali 2 itu hasilnya 40. Lalu tinggal 126 dibagi 40 itu 3,15. Nah, tinggal dipindah luas. Jadi gram itu sama dengan 0,01 kali 3,15 dan gramnya itu adalah 0,0315 gram. Jadi cara membuat larutan baku primer tadi sudah diketahui massa dari H2C2O4 2H2O yang akan digunakan. Lalu untuk caranya yang pertama itu disiapkan 0,0315 gram yang tadi sudah dihitung ya teman-teman dari H2C2O4 2H2O. Lalu setelah itu dilarutkan dalam 50 mili air. Jadi terbentuklah larutan dari H2C2O4 2H2O dengan konsentrasinya yaitu 0,01 N. Ketika larutan baku primer dari H2C2O4 2H2O 0,01 N telah terbentuk atau telah dibuat, lalu kita baru menstandarisasi larutan NaOH. Jadi yang pertama kita masukkan 10 mili dari larutan baku primer larutan H2C2O4 2H2O 0,01 N ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan 2 sampai 3 tetes indikator fenolftalin ke dalam Erlenmeyer tersebut. Setelah itu, titrasikan dengan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna yaitu warna merah muda. Dan setelah terbentuk warna, maka titrasi itu dihentikan. Lakukan titrasi ini sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu hitung normalitas dari NaOH. Nah, cara menghitung normalitasnya bagaimana? Yaitu dengan rumus titrasi, yaitu Na kali Fa kali A sama dengan Nb kali Fb kali B. Terima kasih Mbak Nida. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yakni ada standarisasi dari HCl. Standarisasi larutan HCl yakni yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu 10,0 ml larutan baku primer Na2B4O7 10H2O sebesar 0,01 normal ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes indikator MR. Nah, titrasi dengan larutan NaCl sampai terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi warna merah yang
konstan. Nah, percobaan ini dilakukan sebesar atau sebanyak 3 kali. Kemudian hitung normalitas dari HCl. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal teman-teman. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dari asidi alkalimetri. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa asidi alkalimetri adalah teknik analis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut sebagai titrasi asam basa. Nah, reaksi ini dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan yang ditambahkan dengan buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat teman-teman menjadi ekivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Kemudian teman-teman, pembahasan yang nomor 2. Berapa gram asam oksalat yang dibutuhkan untuk membuat larutan gram oksalat sebesar 0,1 normalitas sebanyak 100 ml. Nah, menurut teman-teman ini pakai rumus apa? Ya, betul sekali. Ini menggunakan rumus normalitas. Nah, rumus normalitas di mana N sama dengan mol di per volume dikali dengan E. Nah, diketahui bahwa H2C2O4 atau itu dari asam oksalat sebesar 0,1 normal. Kemudian volumenya adalah 100 ml sebesar atau kita diliterkan itu menjadi 0,1 liter. Kemudian ada AR dari H2 yakni 2 gram per mol. Kemudian ada AR dari C2 sendiri adalah 24 gram per mol atau dari 12 dikali 2. Kemudian ada AR4. Nah, AR4 ini adalah itu kan nilainya kan 16 dikalikan dengan 4 menghasilkan 64 gram per mol. Kemudian yang ditanyakan itu kira-kira apa teman-teman? Iya, betul sekali. Yang ditanyakan adalah massa dari H2C2O4 atau massa dari asam oksalat itu sendiri. Nah, yang pertama kita lakukan yakni hitung terlebih dahulu mol H2C2O4-nya ya teman-teman. Nah, dengan cara seperti menggunakan rumus tadi, yakni 0,1 sama dengan N itu kan belum diketahui atau yang akan kita cari ini teman-teman, diper atau dibagi dengan 0,1 liter kemudian dikalikan 1. Nah, E-nya sendiri yakni 0,1 normalitas dikalikan dengan 0,1 liter menghasilkan yang kita cari 0,01 mol. Kemudian langkah selanjutnya hitung massa molekul relatif atau MR-nya dari H2C2O4 itu dengan cara, nah tadi kan ArH2 sebesar 2 gram per mol, kemudian kita tambahkan dengan AR dari C2-nya yakni, iya betul sekali, 24 gram per mol. Kita tambahkan lagi dengan ArO4-nya 64 gram per mol menghasilkan, ya betul sekali, 90 gram per mol. Kemudian kita hitung lagi massa dari H2C2O4-nya dengan cara N massa di per MR. Nah, massanya yakni N massa sama dengan N dikali dengan MR. Nah, N-nya tadi itu kan sudah tahu ini ya teman-teman, sebesar 0,01 mol dikalikan dengan tadi MR-nya yakni sebesar 90 gram per mol. Yap, betul sekali, menghasilkan sebesar 0,9 gram. Jadi yang dibutuhkan untuk melarutkan sebanyak 100 ml adalah 0,9 gram.
Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan dua jenis larutan standar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa larutan baku atau yang biasa kita sebut itu adalah larutan standar, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui teman-teman. Nah, larutan baku biasanya berfungsi sebagai titran sehingga ditempatkan pada buret yang sekaligus berfungsi sebagai alat ukur volume larutan baku. Nah, larutan yang akan ditentukan konsentrasinya atau kadarnya diukur volumenya dengan menggunakan pipet volumetri dan ditempatkan di Erlenmeyer. Kemudian yang pertama ada larutan baku primer. Nah, larutan yang mengandung zat padat yang murni yang konsentrasinya itu larutannya diketahui secara tepat melalui metode gravimetri atau perhitungan massa. Nah, dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi dari larutan lain yang belum diketahui teman-teman. Nah, nilai dari konsentrasi yang dihitung melalui persamaan atau melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan dan diteliti dari zat-zat bereaksi tersebut dan dilarutkan di dalam volume tertentu. Contohnya yakni K2CR2O7, AS2, O3, NaCl, kemudian ada asam oksalat dan ada asam benzoat. Kemudian apa aja sih syarat-syarat dari larutan baku primer? Iya. Nah, syarat yang pertama adalah zat harus mudah diperoleh, dimurnikan, dikeringkan, atau jika mungkin pada suhu 110 sampai 120 derajat Celcius dan disimpan di dalam keadaan murni. Nah, syarat ini biasanya tidak dapat dipenuhi oleh zat-zat terhidrasi karena sukar untuk menghilangkan air pada permukaan yang lengkap tanpa menimbulkan penguraian parsial. Kemudian syarat selanjutnya adalah zat harus tidak dapat berubah berat dalam penimbangan di udara. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa zat tidak boleh higroskopik, teman-teman. Tidak pula dioksidasi oleh udara atau dipengaruhi karbon dioksida. Kemudian ada zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan uji-uji kualitatif dan kepekaan tertentu. Nah, syarat selanjutnya, zat tersebut sedapat mungkin mempunyai massa yang relatif dan massa ekuivalen yang besar. Kemudian zat tersebut harus mudah larut teman-teman dalam pelarut yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya, reaksi yang berlangsung dengan reaksi harus bersifat stoikiometri dan langsung. Kemudian, jenis larutan standar yang lainnya yakni adalah larutan baku sekunder, di mana larutan suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak pernah murni, teman-teman. Nah, konsentrasi dari larutan ini ditentukan dengan pembakuan menggunakan larutan baku primer. Nah, biasanya melalui metode titrimetri. Contohnya seperti AgNO3, KMnO4 dan FeSO42. Nah, syarat-syarat dari larutan baku sekunder itu sendiri, yang pertama ada derajat kemurnian lebih rendah teman-teman daripada pada larutan baku primer itu sendiri. Kemudian mempunyai berat ekuivalen yang lebih tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Kemudian syarat selanjutnya yakni larutan relatif harus stabil dalam penyimpanan. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nida. Monggo Mbak Nida.
Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Adakah larutan indikator asam basa lain yang dapat menggantikan peran indikator fenolftalin atau indikator PP dalam percobaan ini? Jelaskan. Indikator PP dalam percobaan ini digunakan sebagai penanda titrasi antara natrium hidroksida atau NaOH yang berperan sebagai basa kuat dan H2C2O4 2H2O sebagai asam lemah. Nah, ketika asam lemah dititrasi dengan basa kuat, maka pada titik ekuivalen akan diperoleh basa konjugat dari asam lemah. Nah, pada titik ekuivalen juga pH-nya itu lebih dari 7. Nah, ketika kita melihat tabel indikator yang sudah saya jelaskan di awal, itu menunjukkan bahwa pH yang lebih dari 7 itu indikator yang bisa digunakan adalah krosol merah dan fenolftalin. Nah, bisa dilihat krosol merah itu rank pH-nya 7,2 sampai 8,8. Nah, fenolftalin itu 8,3 sampai 10. Maka larutan indikator yang bisa digunakan yaitu krosol merah dan fenolftalin. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Jika dalam titrasi, titik akhir titrasi yang dicapai melewati batas dengan warna yang lebih gelap dari yang seharusnya, bagaimana pengaruhnya terhadap konsentrasi natrium hidroksida menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau tidak berpengaruh? Jadi konsentrasi NaOH ketika larutan NaOH dalam buret dimasukkan terlalu banyak ke dalam Erlenmeyer, yaitu menjadi lebih rendah dibanding konsentrasi NaOH jika volume NaOH yang dimasukkan tepat. Jadi jawabannya itu adalah lebih rendah. Nah, pernyataan itu sesuai dengan rumus titrasi, yaitu Na kali Fa sama dengan Nb kali Fb, di mana Na dan Fa itu adalah konsentrasi dan volume dari larutan standar primer yang sudah diketahui nilainya. Jika larutan NaOH dalam buret dimasukkan berlebih ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan H2C2O2 2H2O hingga memunculkan warna lebih gelap dari yang seharusnya, artinya volume NaOH dimasukkan lebih banyak, dan ketika dihitung menggunakan rumus titrasi, konsentrasi NaOH akan jauh lebih kecil atau akan jauh lebih rendah dari yang seharusnya, karena konsentrasi berbanding terbalik dengan volumenya. Oke, saya berikan contoh sebagai penguatan dari pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini sudah diketahui volume dari HCl itu adalah 2 mili dengan konsentrasinya itu adalah 3N, dan volume NaOH-nya itu akan dibuat tepat dan dibuat berlebih. Dengan konsentrasinya itu akan dicari dan akan dibandingkan apakah berpengaruh atau tidak. Jika berpengaruh itu lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi data yang pertama, ketika volume HCl-nya itu 2 mili dan volume NaOH yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer itu 2 mili, keterangannya itu adalah titik akhir titrasinya tepat. Itu data yang pertama. Lalu data yang kedua, ketika volume HCl-nya itu 2 mili dan volume NaOH-nya itu dibuat berlebih dari 2 mili, yaitu di sini ada 3 mili ya, berarti kan titik akhir titrasinya itu terlewat. Nah, ada dua data. Setelah itu kita hitung masing-masing data itu, kita hitung konsentrasi dari NaOH. Yang pertama dulu yaitu ketika titik akhir titrasinya tepat, masukkan ke dalam rumus titrasi N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana yang akan kita cari adalah N2 atau konsentrasi dari NaOH, dan didapatkan konsentrasinya itu adalah 3. Dan ketika kita menghitung data yang kedua yaitu titik akhir titrasi terlewat dan dimasukkan ke dalam rumus titrasi, maka akan menghasilkan konsentrasi NaOH-nya itu adalah 2. Nah, berdasarkan contoh tersebut, berdasarkan perhitungan, jelas terbukti jika terjadi penambahan volume NaOH atau penambahan larutan ke dalam Erlenmeyer, maka konsentrasi NaOH akan semakin kecil. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya, Nida Alhawa dan Asyifa Yumna Rahman, mengenai pemaparan review praktikum asidi alkalimetri atau titrasi asam basa kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.